Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kepada Bu Haji Andre dipersilahkan untuk membacakan temanya dan sekaligus pertanyaannya. Ya, baik pemirsa, insyaallah kita hari ini akan membahas tentang tema yaitu bersetubuh dengan binatang. Pertanyaannya, apakah orang yang bersetubuh dengan binatang termasuk berzina? Begitu baik. Itu pertanyaan ada aja ya. Ya. Tapi ternyata jawabannya ada aja Pak. Dan jawabannya itu insya Allah oleh para ulama udah jawab juga ya. Udah dipersiapkan dari kitab-kitab fikihnya. Ya, silahkan bagi langsung aja. Baik, bahwa mengenai hukum bersetubuh dengan binatang, rupanya di kalangan ulama masih ada khilafiyah ya, Pak Jandre. Walaupun sama-sama semuanya sepakat mengatakan itu haram. Ya, artinya tidak ada ulama mengatakan hanya makruh, apalagi mubah gitu ya. Misalnya orang menyetubuhi bebek atau menyetubuhi tadi ayam atau misalnya kambing, ya, itu tidak ada yang mengatakan halal, artinya boleh, tidak ada. Semuanya sepakat haram. Cuma masalahnya apakah haramnya itu seperti seorang laki-laki menyetubuhi perempuan, ya, yang tidak ada ikatan nikah yang sah tadi. Nah, ternyata di kalangan ulama ada dua pendapat. Menurut minoritas, yaitu Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari Basrah, Irak, wafat 110 Hijriah. Beliau punya pandangan ya seperti zina aja hukumnya, jadi dosa besar. Sementara jumhur ulama tidak sampai kepada zina yang istilahnya sampai dosa besar yang harus dirajam, atau kalau dengan gadis misalnya si kambingnya misalnya masih perawan harus dicambuk sampai 100 sekali. Kan ada yang masalah zina itu ada muhson, ada ghair muhson, Pak Andre. Bedanya kalau muhson itu artinya ada seseorang berzina dengan yang sudah punya suami atau laki-laki yang sudah menikah, yang sudah punya istri. Nah, itu hukumannya kan dalam Islam ini dia dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, kalau yang ghair muhsan ini adalah hukumannya artinya bagi orang yang belum pernah nikah yang sah, ya katakanlah masih gadis atau masih bujangan, kemudian hubungan suami istri misalnya. Nah, itu hukumannya agak ringan, yaitu jildu mi'ah, yakni 100 kali didera, ditambah lagi tagribu amin, diasingkan selama setahun. Itu hukuman, jadi enggak sampai dirajam kan. Nah, kata Imam Al-Hasan, ya, Hasan Al-Basri, nah bagi orang yang menyetubuhi binatang ini, dilihat ya, binatang ini masih gadis atau perawan, apa punya suami. ya, jadi ada, menurut beliau hukumannya itu ya seperti ya berzina aja, artinya sampai dosa besar lah, ya. Nah, sementara jumhur ulama karena tidak sesuai dengan definisi ya zina yang hakiki. Ya, zina itu kan hubungan kelamin antara laki perempuan tanpa diawali dengan akad nikah yang sah. Nah, sementara ini hubungannya bukan dengan perempuan tapi dengan binatang gitu. Makanya beda menurut mayoritas ulama tadi. Tapi yang jelas tentunya karena ada hadis Nabi sampai diawali dengan kata-kata mal'unun, ya, artinya dikutuk atau dilaknat orang yang
atau bahaim tadi yang bersetubuh dengan binatang, maka saya sebagai muslim dan sekaligus ketua umum Majelis Ulama di Kota Depok mengimbau kepada ya pemuda atau misalnya ya masyarakat, jangan sampai melakukan ya sampai misalnya tergiur oleh binatang. Ya, walaupun dengan binatang kan semua kan hukumnya haram lagi. Ya, haram dan kayak nggak normal gitu. Ya nggak normal. Ya misalnya ada orang yang ya kan ini tidak mustahil ya. Dan ulama fikih tadi, kitab Fiqh Sunnah dan dikarang oleh ulama dari Mesir, bukan dari Indonesia kan. Ya Said Sabiq ini yang mengarang Fiqh Sunnah tadi yang menjelaskan hukumnya kan bukan orang Indonesia, bukan di Arab itu, di Mesir. Berarti kan ketika ulama fikih tadi menjelaskan hukum, apalagi ini pendapat-pendapat ini misalnya mengutip pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Wafatnya Imam Hasan Al-Basri itu 110 Hijriah, sekarang udah 1443. Kemudian tadi disebut-sebut Imam Syafi'i sebagai mujtahid terkenal, bahkan kita Indonesia ini rata-rata mazhabnya Syafi'i. Wafat beliau 204 Hijriah, sekarang sudah 1443. Itu kan udah lebih dari 1200 tahun yang lalu, berarti sudah dibahas. Ya, ketika itu berarti udah ada ya. Iya, ketika memfatwakan ini haram, ya, itu kan berarti masalah dukhulul bahimah, hubungan seksual dengan binatang itu berarti dulu itu sudah ada. Sebab tidak mungkin beliau membahas misalnya kalau beliau sendiri misalnya enggak dengar ada yang melakukan seperti begitu. Jadi artinya, dan ini sampai hari kiamat mungkin aja kan ada yang melakukan karena mungkin tidak dia nikah perempuan mungkin harus pakai biaya dan sebagainya. Dia punya ayam ya atau punya ya binatang yang dia sayang, akhirnya melakukan hubungan ya termasuk dengan kuda dan yang lain-lainnya. Yang jelas ulama tadi sepakat haram, dosa, bahkan kata hadis Nabi mengatakan mal'unun dilaknat ya. Cuma masalah kaitan dengan kadarnya itu sama dengan kepada perempuan atau tidak ya. Menurut Hasan Al-Basri sama, tapi menurut jumhur ulama tidak. Nah, sehingga hukumannya hanya ditakzir aja. Ditakzir itu didera atau didenda menurut pemerintah ini atau hakim, kira-kira si pelakunya ini cocoknya dicambuk berapa ratus kali ini. Diputuskan hakim. Nah itu hakim nanti yang memutuskan, tidak boleh sembarangan orang juga ya. Ya, yang jelas harus ada hukuman supaya jerak dia. Jangan sampai mengulang lagi perbuatannya. Jerak itu mungkin masyarakat biar tahu kapok gitu. Ya, jerak itu maksudnya supaya kapok ya. Jangan sampai melakukan lagi walaupun gratis. Betul. Ya. Tapi gratis gak normal juga Pak. Cuma gak normal ya, jelas. Dan kayaknya di barat ini rupanya udah biasa. Sehingga ada Dr. Dale Carnegie ini seorang dia ahli di bidang masalah-masalah fisiologi ini, bahwa ya itu katanya diistilahkan dengan gaslighted ini ya, bahwa orang ini memang tidak normal, tapi ya ada lah berperilaku menyimpang ya ada perilaku menyimpang dan itu harus diobati. Obatinya dengan iman dengan iman, dan harus banyak istilahnya mungkin mendengarkan nasihat-nasihat ulama, pengajian. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, saya kira udah jelas ya ini masalahnya. Kajian kita rada singkat, tapi poinnya yang haram jangan dilakukan. Apalagi kata ulama, walaupun itu ada khilafiyah tapi yang jelas itu adalah haram dan hilafiyah, sesuatu yang tidak normal bagi. Artinya hilafiyahnya itu dalam kadarnya. Ya, hukumnya zina atau tidak, tapi keharamannya itu sepakat. Ya. Jadi artinya
istilahnya tingkatan dosanya itu seberapa itu yang menjadi khilaf ya. Tapi kalau tentang masalah haramnya tidak ada ulama satupun yang mengatakan halal. Berarti ya artinya dilarang Pak. Ya, dilarang. Iya. Baik pemirsa, saya kira cukup kajian kita hari ini ya. Dari Moroku kita sudah jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan insya Allah tercerahkan ini semua pemirsa. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.